Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum mulai tiang ngiring bareng-bareng baca suratul Fatihah, kita niatkan kepada seluruh keluarga kita yang telah meninggalkan kita semua, para masyayikh, guru-guru yang telah lama meninggalkan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghiasi kuburnya dengan rahmah dan maghfirah, dan menjadikan ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Al-Fatihah kedua kita niatkan untuk kita semua yang hadir di majelis ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang kita alami, meringankan kehidupan kita, mencukupkan rezeki kita, dan menjadikan kita semua orang-orang yang akan kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah. Hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keafiatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus menambah amal soleh, menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepadanya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan, wa inna minasy syughli yakfika ta'atu syughlan, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Di antara semua nikmat yang kita rasakan di dunia ini, yakfikal islamu ni'matan, cukuplah Islam itu menjadi nikmat yang paling utama. Di antara segala kesibukan yang kita lakukan di dunia ini, yakfikat ta'atu syughlan, cukuplah taat itu menjadi kesibukan yang paling utama. Dan dari setiap pelajaran yang kita dapatkan di dunia ini, yakfikal mautu ibratan, cukuplah maut itu menjadi pelajaran yang paling utama. Maka hadirnya kita di dalam majelis ini juga adalah bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Digerakkannya hati kita untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, untuk duduk di majelis ilmu, maka atas segala nikmat itu kita ucapkan alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Dalam kesempatan majelis kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama merenungi pesan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama dari generasi tabi'in yang berguru kepada para sahabat, menjadi gurunya para sufi. Dalam satu pesannya, Imam Hasan Al-Basri memberikan pesan kepada kita semua. Maktubun fit Taurati khamsatu ahruf. Kata beliau, di dalam Taurat itu telah tertulis 5 kalimat.
Taurat yang merupakan kitabnya Bani Israel sebelum qabla tahrif wa tabdil, sebelum dirubah maknanya, isinya oleh orang-orang Bani Israel. Beliau menukil dari Taurat khamsatu ahruf, ada 5 kalimat di dalam Taurat itu. Apa 5 kalimat itu? Annal ghunyata fil qana'ah, wa annas salamata fil uzlah, wa annal hurmata fi rafdis syahawat, wa annat tamattu'a fi ayyamin tawilah, wa annas sabra fi ayyamin qalilah. 5 kalimat, 5 pesan yang patut kita renungi bersama untuk menjalani hidup kita di masa-masa ini. Pesan yang pertama adalah annal ghunyata fil qana'ah, bahwa sesungguhnya kekayaan itu terletak pada hati orang-orang yang senantiasa merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya yang disebut dengan kemiskinan itu adalah ketika orang tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan padanya. Annal ghunyata fil qana'ah, bahwasanya yang disebut kekayaan itu tidak terletak pada kekayaan materi, tetapi yang disebut kekayaan itu adalah mentalitas seseorang yang selalu merasa cukup atas apa yang Allah berikan padanya. Ketika seorang manusia tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah berikan padanya, maka dia selalu kecewa terhadap Allah, selalu menginginkan lebih dari yang ia butuhkan, dan tak jarang menempuh jalan-jalan yang tidak halal, menempuh jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk memenuhi angan-angan, melampaui apa yang ia butuhkan. Maka kata ulama, al-harisu faqirun wa in kana malakat dunya. Orang yang tidak pernah merasa cukup itu sebenarnya adalah fakir, orang miskin. Wa in kana malakat dunya, meskipun dia adalah seorang raja di dunia ini. Mengapa? Karena selalu merasa dirinya kekurangan. Wal qani'u ghaniyun wa in kana mamlukan. Sedangkan seorang yang qanaah, yang selalu merasa cukup atas apa yang Allah beri, itulah orang yang kaya. Wa in kana mamlukan, meskipun dia seorang hamba sahaya. Problem yang kita alami adalah yang sering membuat kita stres menjalani kehidupan ini adalah kita tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu berangan-angan, berharap sesuatu yang sebenarnya sudah Allah berikan kepada kita dalam batas yang cukup bagi kita. Maka orang yang miskin itu bukan orang yang miskin hartanya. Orang yang miskin itu orang yang selalu merasa dirinya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menggambarkan ini, saya ingin menceritakan satu kisah tentang Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Bani Abbasiyah. Suatu ketika Harun Ar-Rasyid memanggil seorang ulama. Wahai ulama, ajarkan aku ilmu yang belum pernah kupelajari. Maka ulama itu kemudian mengajak Harun Ar-Rasyid berjalan-jalan sampai di sebuah gurun Sahara, sampai di sebuah padang pasir. Mereka menggelar karpet, mendirikan tenda. Harun Ar-Rasyid kehausan,
lalu memanggil seorang pelayan untuk memberikan segelas air. Datang pelayan membawa air. Sebelum Harun ar-Rasyid meminum air itu, ulama itu bertanya kepadanya, "Wahai khalifah, andai kata kau sedang haus sekali, tidak ada air di padang pasir ini kecuali segelas air yang dibawa oleh pelayan itu, maka apa yang akan kau berikan untuk menebus segelas air itu?" Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian menjawab, "Akan aku berikan separuh kerajaanku untuk menebus segelas air itu." Lalu minumlah Harun ar-Rasyid. Setelah ia minum, ulama itu bertanya kembali, "Wahai khalifah, sekarang air itu sudah masuk di dalam tubuhmu. Apabila air itu tidak bisa keluar dari tubuhmu dalam bentuk air kencing, apa yang akan kau berikan untuk menebus orang yang bisa menyembuhkan penyakitmu itu?" Kata Harun ar-Rasyid, "Aku berikan separuh lagi kerajaanku." Lalu ulama itu berkata, "Inilah nasihatku, hai khalifah. Ternyata segelas air itu sama nilainya dengan seluruh kerajaan yang kau pimpin. Kau tebus segelas air itu dengan separuh kerajaanmu, kau tebus lagi orang yang bisa menyembuhkanmu untuk mengeluarkan air itu dari tubuh. Maka ternyata air yang ia minum itu sama nilainya dengan kerajaan yang ia pimpin, yang ia miliki." Sama seperti kita semua. Segelas air yang kita minum tadi pagi, yang mungkin sudah kita keluarkan siang harinya, bisa jadi seluruh harta yang kita miliki tidak sebanding dengan nikmat itu. Kita habiskan siang dan malam kita untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan materi, dengan harapan kita akan nikmati harta itu di masa tua. Ternyata harta kita habis untuk membiayai pengobatan diri kita yang kehilangan kesehatan. Ternyata kesehatan itu jauh lebih berharga dari apa yang kita kumpulkan mati-matian seumur hidup kita. Maka ketika kita merasa cukup atas nikmat-nikmat yang kecil itu, muncullah mental kaya dalam diri kita. Tidak pernah merasa kekurangan atas apa yang kita miliki. Senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita sudah merasa tidak cukup, apapun akan kita halalkan, jalan pintas akan kita anggap pantas untuk memenuhi hasrat kita, memenuhi kekurangan diri kita. Orang yang korupsi itu bukan orang yang tidak punya harta, tetapi orang yang tidak pernah puas akan apa yang ia miliki. Banyak saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang terjerat judi online. Bahaya yang lebih besar dari judi online bukan orang menjadi miskin harta, tapi mentalnya yang menjadi miskin. Dalam sebuah dialog dengan mantan bandar judi online, dia mengatakan memang aplikasi permainan judi online itu direkayasa sedemikian rupa sehingga siapapun yang mulai memainkannya diberikan kemenangan dulu. Jadi pertama main menang dulu. Hanya modal 5.000, 10.000 bisa dapat 500.000. Ini muncul keinginan untuk melebihi apa yang telah Allah cukupkan. Akhirnya muncul rasa ketagihan, ketergantungan. Dia jual mobilnya, dia jual rumahnya, dia jual hartanya untuk mengejar angan-angan kosong, mendapatkan lebih dari apa yang dia punya. Kalau orang sudah terjerat pada mental kemiskinan yang seperti itu, maka itulah yang membuat seseorang tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Merasa cukup bukan berarti tidak berikhtiar, Pak.
kita tetap berikhtiar, berikhtiar lebih keras, bekerja lebih keras. Yang tidak boleh adalah ketika Allah berikan hasil dari ikhtiar itu, kita merasa tidak cukup dengan hasil itu. Kita menginginkan yang lebih. Maka ketika kita selalu merasa diri kurang, sekaya apapun kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Tapi ketika hati kita sudah merasa cukup, semiskin apapun kita, kitalah orang yang kaya di hadapan Allah Subhanahu. Innal ghunyata fil qana'ah. Kekayaan itu ada pada hati orang-orang yang senantiasa merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan padanya. Semoga Allah cukupkan kita dengan rezeki yang diberikan olehnya kepada kita semua. Wa anna salamata fil uzlah. Sesungguhnya keselamatan itu ada pada uzlah, menyendiri. Selamat dari apa? Min afatil lisan, dari rusaknya lisan manusia. Kalau kita ingin selamat dari lisan orang lain dan ingin menjaga agar jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain, maka batasi kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya. Ada majelis ghibah, ada majelis namimah, ada majelis tajhil, macam-macam majelis itu. Kalau sudah kumpul, isinya membicarakan keburukan orang lain, isinya memfitnah orang lain, isinya mengadu domba. Maka cara untuk selamat dari majelis seperti itu adalah al-uzlah, menyendiri. Kalau kita dalam satu komunitas yang buruk, maka lebih afdal kita menyendiri daripada kita ikut hadir dalam majelis yang tidak baik. Kalau konteksnya saat ini adalah kita uzlah dari media sosial, tidak semua hal harus kita bicarakan di media sosial, tidak semua hal harus kita perdebatkan di media sosial, tidak semua hal harus kita bagi di media sosial. Ambil yang bermanfaat, tidak perlu ikut hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekarang suami dan istri bermain media sosial, muncul berita tentang perselingkuhan dengan berbagai macam bentuk. Hasilnya suami mencurigai istri, istri mencurigai suami. Kita lihat di media sosial, anak kurang ajar kepada orang tuanya, murid nyumpah istilahnya kepada guru-gurunya. Dicontoh oleh anak-anak kita, dicontoh oleh lingkungan kita. Maka untuk hal-hal yang seperti itu, batasi diri kita, uzlah. Tidak apa-apa dibilang gaptek, ketinggalan teknologi, tidak apa-apa. Yang penting selamat kita dan anak-anak kita. Tidak semua hal harus kita bicarakan juga, tidak semua hal harus kita ketahui juga. Ada hal-hal yang harus kita batasi agar kita selamat. Wa annas salamata fil uzlah. Sekarang kita marahi anak-anak kita karena main TikTok, karena main Facebook. Orang tuanya main Facebook Pro, Pak. Salam interaksi katanya. Setiap kegiatan diupdate, setiap apa yang ia lakukan diupdate, dibagi. Kalau kita mau selamat, batasi diri kita. Tidak semua hal harus kita bagikan kepada orang lain. Saya mencoba istiqomah. Sampai sekarang anak saya tidak boleh lihat HP. Dengan harapan dia bisa menjaga dirinya dan bisa menjaga orang lain dari lisannya. Bukan semata apa-apa. Karena komunitas itu seperti, manusia itu seperti mir'ah, seperti cermin. Kalau baik teman kita duduk, baik kita, Pak. Orang-orang akan kenal kita baik. Kalau kita sering duduk dengan orang yang rajin naik ke masjid, orang akan kenal kita sebagai temannya orang yang senang naik ke masjid. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang senang dusta, senang ghibah, senang adu domba, maka kita pun akan dikenal dengan hal yang sama.
Pintar-pintarlah memilih dengan siapa kita duduk. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Sering-sering duduk dengan orang yang berilmu, sering-sering duduk dengan orang yang bijaksana, yang isi percakapannya adalah menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah dan persoalan. Annas salamata fil uzlah. Kalau tidak bisa, takut kita lisan kita menyakiti orang lain, takut hati kita tersakiti oleh lisan orang lain, lebih baik menghindar. Wa annal hurmata fi rafdi syahawat. Sesungguhnya kehormatan itu pada orang-orang yang bisa mengendalikan, mengalahkan, menolak hasrat syahwatnya. Syahwat di sini bukan persoalan hanya antara laki-laki dan perempuan. Syahwat terhadap harta, terhadap kedudukan, terhadap jabatan. Syahwat ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dipuji. Sekarang kita saksikan tidak ada lagi kehormatan di antara kita. Muncul orang-orang mujahir menampakkan maksiat dan dosanya dengan rasa bangga. Tidak ada lagi kehormatan yang dijunjung tinggi. Orang berlomba-lomba menunjukkan perbuatan-perbuatan dosanya, perbuatan-perbuatan maksiatnya. Tidak ada lagi kehormatan. Kita lihat misalnya orang-orang yang korupsi. Karena syahwatnya menginginkan sesuatu lebih dari apa yang Allah berikan kepadanya, dia ambil hak orang lain, dia zalimi orang lain. Apakah ada rasa kehilangan kehormatan? Tidak ada. Coba kita tanyakan kepada orang-orang itu, bapak lebih takut masuk penjara atau masuk neraka? Kira-kira apa jawabannya, Pak? Lebih takut masuk penjara atau masuk neraka? Lebih takut masuk penjara, Pak. Karena menganggap kehormatannya akan hilang, tidak dihormati orang, tidak dihargai orang. Bahkan rela menyogok untuk tidak dimasukkan ke penjara. Orang lebih takut masuk penjara ketimbang masuk neraka. Bahkan untuk tidak masuk penjara berbuat dosa lagi, menyogok lagi supaya tidak masuk penjara. Padahal seharusnya lebih takut masuk neraka, Pak. Di sana tidak bisa nyogok. Sudah tidak ada kehormatan itu. Syahwat kepada jabatan, kepada harta, laki dan perempuan, tidak ada kehormatan. Terhormat kita ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan syahwat. Di zaman di mana orang sudah tidak peduli lagi dengan kehormatan itu, kita jaga kehormatan kita, Pak. Tentu belum tentu juga kalau kita jadi pejabat kita tidak korupsi. Malah bisa jadi korupsinya lebih banyak dari orang-orang itu. Tapi setidaknya kita paham bahwa yang dipertaruhkan di situ adalah kehormatan kita sebagai manusia, kehormatan kita sebagai seorang muslim. Kalau kita mendahulukan syahwat kita, termasuk bagi yang bergelar ustaz, bergelar kiai, bergelar tuan guru, harus pintar-pintar mengalahkan syahwat. Karena kalau sudah rusak ulamanya, rusak agamanya, Pak. Wa annal hurmata fi rabbisya. Kalau kita mau dihormati orang dan terhormat, kendalikan hawa nafsu kita pada segala perkara. Wa annat tamattu'a fi ayyamin tawilah. Sesungguhnya kenikmatan yang hakiki itu ada pada hari-hari yang panjang. Yaumul akhir. Kenikmatan yang hakiki itu kita dapatkan setelah kehidupan di dunia ini. Kenikmatan yang panjang. Karena kenikmatan di dunia ini sekejap dan sebentar.
Kita enak makan nasi padang malam ini Pak, besok sudah hilang rasanya itu. Kita senang bertambah usia hari ini, besok sudah hilang rasa senangnya. Sebentar kesenangan di dunia ini. Wa anna tamattu'a fi ayyamin tawilah. Karena kesenangan, kenikmatan yang panjang itu ada pada hari-hari yang panjang. Sebentar kenikmatan. Dan kehidupan di dunia ini juga berjalan cepat tanpa kita sadari. Kayaknya kemarin anak-anak kita baru kita gendong, sekarang sudah fasih minta uang Pak. Baru kita gendong kemarin, sekarang sudah minta uang. Besok sudah kuliah, tiba-tiba sudah menikah, tiba-tiba kita sudah punya cucu. Tidak kerasa waktu di dunia ini Pak. Makanya kalau senang sebentar aja. Karena kesenangan yang hakiki itu akan kita dapatkan nanti di hari akhir. Jika kita semua masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu. Allah sudah janjikan, inna lil muttaqina mafazan hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaq. La yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisab. Allah berikan janji, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqin. Allah berikan janji, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwal. Allah janjikan kenikmatan yang panjang. Jangan sampai kita memilih kenikmatan yang sementara dan sesaat. Wa anna sabra fi ayyamin qalilah. Sementara sabar itu ada pada hari-hari yang pendek. Tugas kita menjalani hidup ini sabar saja Pak. Karena kenikmatannya pendek. Pernah kita bahas, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Semakin kita tambah umur itu bukannya tambah nikmat, nikmatnya berkurang Pak. Allah kembalikan kita ke penciptaan asal kita. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Kalau orang semakin bertambah tua, yang pertama hilang adalah penglihatannya. Sama seperti anak kecil, rabun matanya anak kecil. Setelah matanya diambil giginya Pak, satu persatu cabut gigi kita. Sama seperti anak bayi belum punya gigi. Lama kelamaan turun ke pinggang Pak. Mulai sakit pinggang, seperti anak bayi cuma bisa merangkak. Jalan pun harus dituntut. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa yang kami tambahkan umurnya akan kami kembalikan ke penciptaan asal. Semakin kita tua, semakin kita kembali ke anak-anak. Nah, kalau sudah tua ya siap-siap kembali jadi anak kecil kita. Mudah tersinggung, mudah marah seperti anak-anak. Karena seperti itulah sunnatullah manusia, daur perputaran manusia itu. Maka menjalani kehidupan ini sabar saja. Sebesar apapun musibah akan berlalu, sebesar apapun nikmat juga akan berlalu, sabar saja. Wa anna tamattu'a fi ayyamin qalilah wa anna sabra fi ayyamin qalilah. Nah, ini 5 pesan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri untuk menjadi renungan kita menjalani kehidupan kita akhir-akhir ini. Bahwa kita harus melatih diri kita menjadi orang-orang yang merasa cukup. Cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ridha bi qismatillah, terhadap apa yang Allah bagi. Wa sukunul qalbi 'inda adamil ma'lufat, tidak kecewa, tidak marah ketika apa yang kita inginkan tidak terwujud.
Kita menjadi orang-orang yang pintar menjaga diri untuk keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan lingkungan kita. Batasi diri kita bermedia sosial. Tidak semua hal harus kita ketahui, tidak semua hal harus kita bagi. Dibilang gapteng tidak ada masalah, dibilang kurang pergaulan tidak ada masalah, karena yang kita cari adalah keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan media sosial dengan bijak. Wa annal hurmata fi rabbis syahwah. Kita jadi orang-orang yang terhormat dengan menjaga diri kita, karena kehormatan itu tidak datang melainkan dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa menjaga diri kita untuk melawan nafsu syahwat apapun bentuknya, maka orang-orang akan menghormati kita. Kita menjadi orang-orang yang menantikan kenikmatan yang panjang di hari yang panjang, dan tidak tertipu oleh kenikmatan yang sesaat di hari yang pendek. Kita menjadi orang-orang yang sabar menjalani kehidupan ini. Sebelum menutup majelis ini, saya ingin menceritakan kisah pribadi. Biasanya di fakultas saya itu Pak, ada seorang kakek-kakek yang jualan kacang dan jagung. Dia pakai sarung, bajunya itu saja, dia panggul kacang dan jagung itu keliling fakultas. Suatu ketika masuk ke ruangan kami, sedang membahas tentang tunjangan. Dosen-dosen ini kumpul bahas tunjangan Pak, datang kakek-kakek bawa kacang. Dia jualah kacang itu kepada kita. Kami tanya berapa satu Pak? 5.000. Kami berikan uang, kami ambil satu, ambil saja kembalinya. Alhamdulillah, syukur, terima kasih Pak. Bagi bapak itu 10.000 itu besar Pak. Bagi bapak itu 10.000 itu adalah nikmat yang luar biasa, rezeki luar biasa, sehingga dia ucap alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Kita yang beli kacang ini sedang ngeremon soal tunjangan. Gaji kita tentu lebih dari 10.000, tapi kita ribut membahas gaji itu, sementara ada bapak-bapak, seorang kakek-kakek datang memberikan pelajaran bagi kita semua. Pertanyaannya, kami yang kaya, kami yang miskin, atau bapak itu yang miskin? Siapa yang miskin? Siapa yang miskin? 10.000 dia nikmati, alhamdulillah, terima kasih. Ini rezeki saya ini. 10.000 Pak. Kita gajinya jutaan tapi tidak merasa cukup. Ini pemerintah zalim, ini semua zalim, harus diperhatikan. Ada seorang kakek-kakek memberikan pelajaran bagi kami, bahwa yang kau keluhkan itu bisa jadi merupakan dambaan bagi banyak orang, tapi karena tidak pernah ada rasa syukur di dalam hati, tidak pernah merasa cukup. Itu kakek-kakek itu memberikan pelajaran bagi kami Pak. Tidak usah sombong-sombong lah jadi dosen itu. Bahkan saya bilang, bapak ini pasti tidak punya utang ini. Ini kami semua berutang ini. SK-nya sudah sekolah semua ini. Dia hidupnya tenang, tidak punya utang. Kami yang beli makanannya itu Pak, utangnya di mana-mana. Maka mindset orang-orang yang selalu merasa kekurangan itu adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki mental yang miskin. Kita bahas gaji itu muter kanan, muter kiri begitu Pak. Seakan-akan rezeki itu hanya gaji.
Seakan-akan padahal kita pulang ke rumah ketemu anak istri kita semua sehat walafiat, itu rezeki Pak. Kita bisa ke masjid setiap hari, tidak ada halangan, itu juga rezeki Pak. Bisa berkumpul, bersilaturahim, hadir di majelis ilmu, itu juga rezeki Pak. Kalau kita sudah berpikir rezeki itu hanya berupa harta, berupa gaji, ya siap-siap saja menjadi orang-orang yang selalu merasa kekurangan. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa merasa cukup dengan rezeki kita Pak ya. Semoga Allah cukupkan perniagaan kita, diberikan keuntungan yang cukup, diberikan rezeki yang cukup, sehingga tidak ada lagi ruang dalam hati kita untuk mengeluh. Semoga Allah selamatkan kita dari lisan kita, semoga Allah selamatkan kita dari lisannya orang lain, sehingga kita bisa menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan keluarga kita, dengan membatasi diri kita semua untuk terlibat pada hal-hal yang mendatangkan kerugian bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kita semua kenikmatan di hari-hari yang panjang, dan semoga Allah memberikan kita kesabaran di hari-hari yang pendek ini. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma tahiyyatu fiya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang sampaikan. Apakah sudah masuk waktu Isya lagi? Kita tutup dengan sama-sama berdoa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarran muqama. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.